Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update yaitu pembahasan soal-soal untuk persiapan ujian tulis UKP PPG guru tertentu tahun 2024 khususnya untuk soal SJT. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian tulis UKP PPG, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, Pak Andi, seorang guru di salah satu sekolah, menghadapi situasi yang menantang di kelasnya. Ada seorang siswa bernama Budi yang berasal dari keluarga kurang mampu dan sering kesulitan untuk membeli buku dan alat tulis. Sementara itu, ada siswa lain bernama Rina yang selalu memiliki perlengkapan lengkap dan berlebih. Suatu hari, Budi terlihat tidak memiliki buku saat pelajaran berlangsung. Rina yang duduk di sebelah Budi tampak acuh tak acuh meskipun ia membawa dua buku yang sama. Pak Andi melihat situasi ini dan harus memutuskan langkah terbaik yang dapat diambil untuk mengajarkan nilai-nilai keadilan seperti saling berbagi, peduli, dan memiliki solidaritas kepada seluruh siswa di kelas. Pertanyaannya, apa tindakan terbaik yang harus diambil Pak Andi untuk menanamkan nilai keadilan dan solidaritas di kelas tersebut? Yang A, mengabaikan situasi tersebut dan melanjutkan pelajaran agar tidak mengganggu suasana kelas. Kemudian menyampaikan pesan moral tentang pentingnya saling berbagi dan peduli. Kemudian meminta siswa yang memiliki buku lebih untuk meminjamkannya kepada siswa yang tidak memiliki. Kemudian yang C, memberikan sanksi kepada siswa yang tidak membawa buku sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas belajar tanpa mempedulikan situasi finansial mereka. Yang D, meminta semua siswa untuk menyumbangkan buku lebih mereka kepada siswa yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab bersama. Yang E, menasihati dan memarahi Rina karena tidak membantu Budi yang tidak memiliki buku. Nah, untuk soal yang nomor 1, di sini ada situasi yang menantang di kelas Pak Andi, Bapak Ibu, yang mana ada salah satu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, Bapak Ibu, dan tidak memiliki buku saat pelajaran berlangsung. Namun ada siswa lain yang memiliki perlengkapan berlebih Bapak Ibu, memiliki dua buku, ini bersikap acuh tak acuh Bapak Ibu terhadap siswa yang kurang mampu ini. Nah, jadi tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh Pak Andi untuk menanamkan nilai keadilan dan solidaritas di kelas tersebut adalah yang B ya Bapak Ibu, yaitu menyampaikan pesan moral Bapak Ibu. Pesan moral tentang pentingnya saling berbagi dan peduli. Ini masuk dalam poin yang ini Bapak Ibu. Menanamkan nilai keadilan dan solidaritas Bapak Ibu. Kemudian meminta siswa yang memiliki buku lebih untuk meminjamkannya kepada siswa yang tidak memiliki. Nah, ini masuk dalam poin yang ini Bapak Ibu. Menanamkan nilai keadilan dan solidaritas di kelas. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 2, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah. Suatu hari Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda yang juga seorang guru memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja sekaligus guru yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran adalah yang A, mengabaikan masalah ini karena tidak ingin terlibat konflik dengan rekan kerja dan fokus pada pekerjaan Anda sendiri. Yang B, mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan rekan kerja tersebut secara anonim ke komite etik sekolah untuk ditindaklanjuti. Yang C, mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Yang D, mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah dan meminta agar kepala sekolah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian yang E, menegur rekan kerja tersebut secara langsung di depan guru-guru lain agar dia merasa malu dan tidak mengulanginya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 2 ini adalah
Yang C ya Bapak Ibu, yaitu mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasehatinya Bapak Ibu agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Nah, kita lihat alasannya Bapak Ibu. Alasannya, pendekatan ini menunjukkan profesionalisme dan etika yang baik. Dengan berbicara langsung, Anda memberikan kesempatan kepada rekan kerja untuk menjelaskan situasinya, sekaligus memberikan nasihat yang konstruktif. Hal ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekolah tanpa menciptakan konflik atau ketegangan lebih lanjut. Mengambil tindakan secara langsung dalam suasana yang bersahabat dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keadilan dalam penilaian dan menjaga integritas pendidikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 3, seorang siswa secara konsisten menunjukkan performa rendah dalam tugas menulis esai meskipun sudah mendapatkan bimbingan tambahan. Guru mencurigai adanya masalah di luar akademik yang mempengaruhi siswa tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan guru? Yang A, menghubungi orang tua siswa untuk mendiskusikan kemungkinan masalah yang dihadapi siswa. Yang B, memberikan nilai rendah sebagai bentuk konsekuensi agar siswa lebih termotivasi. Yang C, mengabaikan masalah dan terus memberikan bimbingan tambahan. Yang D, meminta siswa untuk fokus pada aspek-aspek pelajaran lain yang lebih dikuasai. Yang E, meminta siswa untuk lebih fokus pada pembelajaran agar mendapatkan nilai baik. Nah, untuk soal yang nomor 3, di sini ada siswa yang secara konsisten menunjukkan performa rendah Bapak Ibu dalam menulis tugas esai meskipun sudah mendapatkan bimbingan. Nah, jadi seorang guru ini mencurigai Bapak Ibu adanya masalah di luar akademik yang mempengaruhi siswa tersebut. Nah, jadi langkah terbaik yang dilakukan oleh seorang guru ini adalah yang A ya Bapak Ibu, yaitu menghubungi orang tua siswa untuk mendiskusikan kemungkinan masalah yang dihadapi siswa. Nah, jadi ini tujuannya nantinya agar menyelesaikan ataupun ada solusi-solusi untuk menyelesaikan bersama terkait masalah yang dihadapi siswa tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 4, seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna tujuan dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah yang A, mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Yang B, meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak untuk merenungkan perbuatannya dan meminta kembali belajar setelah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Yang C, memberikan teguran keras di depan seluruh kelas agar peserta didik tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Yang D, menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menemukan akar permasalahannya. Yang E, memaklumi perilaku peserta didik tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya, serta mengajak peserta didik lain untuk tidak mencontoh perilaku tersebut. Nah, untuk soal yang nomor 4, di sini ada seorang peserta didik Bapak Ibu yang terus mengganggu temannya saat proses pembelajaran dan guru ini tahu bahwa peserta didik memiliki masalah di rumah Bapak Ibu sehingga mempengaruhi perilakunya di sekolah. Nah, sebagai guru yang ingin menerapkan makna tujuan dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka tindakan yang paling tepat yang dilakukan oleh guru ini adalah yang A ya Bapak Ibu, yaitu mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi Bapak Ibu. Nah, jadi mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lihat alasannya Bapak Ibu. Alasan tindakan ini mencerminkan empati dan perhatian terhadap kebutuhan emosional peserta didik. Dengan berbicara secara pribadi, guru dapat menciptakan ruang yang aman bagi peserta didik untuk mengekspresikan perasaannya dan menjelaskan situasinya. Ini juga memberikan kesempatan untuk mencari solusi yang lebih konstruktif dan mendukung perkembangan peserta didik, serta menunjukkan bahwa guru peduli dengan kesejahteraan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip moral dan keyakinan terhadap pentingnya kasih sayang dan pengertian dalam pendidikan.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 5, dalam sebuah proyek kelompok, seorang siswa menolak untuk bekerja sama dengan anggota kelompoknya karena merasa bahwa teman-temannya tidak selevel dengannya dalam hal kemampuan akademis. Bagaimana sebaiknya guru merespon situasi ini? Yang A, meminta siswa tersebut untuk menyelesaikan proyek sendiri, kemudian memaksa siswa tersebut untuk bekerja dengan kelompoknya. Yang C, mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami kekhawatirannya dan mendorong kolaborasi. Yang D, mengganti siswa tersebut ke kelompok lain yang lebih sesuai dengan keinginannya. Yang E, menegur siswa tersebut dan meminta untuk menyelesaikan proyek sendiri. Nah, untuk soal yang nomor 5, ini ada salah satu siswa yang menolak untuk bekerja sama dengan anggota kelompoknya, Bapak Ibu, karena siswa ini merasa bahwa teman-temannya tidak selevel dengan kemampuan akademis. Nah, jadi langkah terbaik yang dilakukan guru untuk merespon situasi ini adalah yang C ya Bapak Ibu, yaitu mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami kekhawatirannya dan mendorong kolaborasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik Bapak Ibu, itulah latihan soal-soal dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.